Pada pagi hari ini, kita datang dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang tulus, untuk kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kita percaya pagi hari ini kita datang tidak sia-sia. Kita datang dipenuhi dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, penghiburan yang baru dari Tuhan. Yesus. Dengan
percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. amin. Kita tetap pagi berdiri. Selamat datang Pak Chandra, selamat melayani Tuhan di tempat ini. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, sehat semuanya ya. Meskipun banyak sekali yang sakit, yang melayani juga banyak sekali yang sakit, tapi kita percaya bersama dengan Tuhan kita beroleh kesembuhan yang baru. Haleluya. Lakukan perkara besar bersama Yesus, tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Amin. Bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan segala perkara yang besar. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia mengkuduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia mengkuduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia mengkuduskan,
Hanya Tuhan yang hebat atas hidup kita. Haleluya. Sebentar kita akan berikan persembahan, kita siapkan persembahan kita dan kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih atas berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Sebentar kami mau memberi Tuhan, biar persembahan kami boleh layak di hadapan Engkau dan boleh menjadi berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mau memberi dengan kesungguhan hati kami. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi maupun hamba-Mu yang belum bisa memberi. Engkau berkati hamba-Mu yang akan mengelola dan akan menjalankannya. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami, ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau pujikan pujian lama sekali. Masa akhir. Orang dunia lebih memilih harta dunianya, tapi percaya Tuhan. Kalau kita percaya dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Amin, haleluya. Sebentar kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Hanya Tuhan jawaban dalam hidup kita. Dia yang selalu memberikan penghiburan, kekuatan, terlebih pertolongan di saat kita mengalami kesesakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau jawaban dalam hidup kami Bapa.
mungkin bagiku, sama mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tidak pernah kita lihat, kita percaya Tuhan sedia. Tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, Namun ku yakin Tuhan, Kau namun punya rencana yang terbaik dalam hidup kami. Kau punya rencana yang indah dalam hidup kami. jangan Rancangan-Mu sungguh baik dalam hidup kami, Bapa.
dari karyamu, dari hatimu, dari perhatianmu, bahkan dari cintamu yang terdalam, sehingga engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya kami yang jauh, supaya kami yang terhilang, supaya kami yang tidak punya masa depan, supaya kami yang berada di dalam gelap beroleh pengharapan, beroleh kesembuhan, beroleh pertolongan, bahkan beroleh kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pada pagi hari ini kami menemukan masa depan kami. Kami menemukan terobosan kami menemukan kebangkitan dan kemenangan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan pada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah menetapkan hidup kami, seluruh keberadaan kami dan rencana kehendak-Mu. Mari Tuhan, kami percaya akan karya-Mu, percaya akan mujizat-Mu. Keajaiban sedang terjadi. Hidup kami dalam keajaiban. Kita semua yang diberkati dan percaya. Bersama-sama saya katakan, amin. Shalom.
Dan bagi semuanya, puji nama Tuhan. Ya, seperti apa yang sudah kita doakan, ya, bahwa Allah tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Bahkan dengan memberikan anak yang tunggal, supaya apa yang orang bilang situasi nyatakan, bahkan semua yang terjadi, untuk menyatakan bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Untuk itulah Dia datang ke dunia, menyatakan dirinya, supaya kita mengenal kasih dan karunia-Nya. Jangan dibilang Tuhan itu tidak peduli kita. Jangan katakan Tuhan itu tidak memperhatikan. Ya. Jangan kita ini dipenuhi dengan pikiran yang tidak benar. Ya. Jangan ragu-ragu. Karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Dengan caranya yang ajaib. Bahkan tidak terpikirkan oleh lawan. Tidak ada Allah di dunia ini yang mau mati, berikan dirinya untuk menyelamatkan. Yang ada adalah mereka tuh tidak memedulikan. Ya. Tidak ada Allah mau mati untuk umatnya, tidak ada. Hanya Dia Raja di atas raja, Tuhan di atas Tuhan. Ya. Dia yang mau mati buat kita. Sehingga kita ini tidak bisa tidak mengaku dengan mulut kita dan bertelut dengan lutut kita bahwa Dialah memang Tuhan penebus dan juru selamat kita. Sebuah firman, maaf ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Di situ dituliskan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Agama itu tidak menolong. Agama itu terbatas. Semua cara manusia itu tiada guna. Tetapi rancangan Injil lah, rancangan keselamatan dan kemenangan. Ya. Kita ini dipoles bagaimana? Dengan peraturan, dengan hukum-hukum, dengan ya, banyak mungkin budi pekerti apa sekali. Tapi sama sekali tidak berguna. Justru itulah Tuhan punya rencana yang dahsyat buat kita. Lewat lewat putranya, yaitu Yesus Kristus. Tidak bisa tidak, kita tidak hanya perlu dipoles, direnovasi, dipermak ya bisa. Tidak guna. Yang Injil lakukan adalah melahirkan kita kembali. Katakan melahirkan. Sama sekali baru. Jadi Injil membuat kita melihat skema tentang kehidupan itu berbeda. Kita bukan diarahkan, kita tidak dianjurkan, kita tidak hanya diajar, tetapi kita dilahirkan kembali. Suatu pola yang tidak ada dimanapun ajarkan. Hanya Injil Kristus yang membuat kita melihat skema kehidupan dengan cara yang berbeda, seperti cara Tuhan melihat. Sebuah firman di Efesus 1 ayat 16, supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi kepada jemaat di Efesus, juga pada kita pada pagi hari ini, supaya kita, mata hati kita menjadi jelas, menjadi terang. Ada kemuliaan bagian yang
begitu dahsyat, yang luar biasa buat kita orang-orang percaya. Katakan ajaib, mulia, dahsyat, luar biasa. Ya. Bagian lain katakan semua yang benar, katakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, sedap didengar, kebajikan, dan patut dipuji. Kesana kita akan menuju. Ya. Karena betapa kayanya kemuliaan bagian. Ada hal yang ajaib, yang luar biasa. Dengan cara bagaimana? Betapa hebat kuasanya, ayat 19, bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ya. Jadi pola kita berpikir harus berubah, harus sinkron, selaras, sejalan dengan pikiran firman. Katakan amin. Katakan amin. Ya, ini masih pagi-pagi, langsung saya buat ya berpikir sebentar. Ya. Ya. Jadi ada yang ajaib yang berlangsung terjadi di dalam kita, karena kita orang-orang percaya. Ya. Karena kita orang percaya. Karena kuasanya itu sedang bekerja dalam kita. Katakan amin. Ya. Dia bekerja. Bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang sama dikerjakan pada Kristus Yesus. Ya. Jadi kalau hari-hari ini ya, situasi tidak sedang baik-baik aja. Keadaan tidak baik-baik aja. Tapi satu hal yang harus kita ingat. Ya, Tuhan ya, lebih hebat kuasa yang bekerja di dalam kita. Supaya apa? Supaya kita melihat skema yang benar. Ya. Supaya melihat kacamata kita ini kadang-kadang nggak benar. Ya. Ada orang bilang ini, media sosial bilang ini, bahkan dolar naik. Katanya orang desa nggak butuh dolar. Nah, itu. Dan semua kembangannya itu ya, supaya apa? Supaya kita kehilangan arah. Kita nggak tahu. Sakjange ono apa sih? Nah, kan gitu. Waduh, kok wedi aku. Aku khawatir, aku takut, kok cemas. Nah, pagi hari ini saya pingin, kita semua ingin, bahkan surga ingin. Supaya apa? Kita ini melihat hal yang
dahsyat yang sedang terjadi dalam hidup kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus Yesus dari antara mati. Supaya apa? Supaya membuat mata hati kita itu terang, jelas, tidak tersesat. Supaya apa? Supaya kita mengenal betapa hebat kuasa-Nya. Kuasa yang sama yang bekerja di dalam Yesus. Kuasa yang sama bekerja di dalam kita. Dengan pola yang sama, cara yang sama, Tuhan itu bekerja di dalam kita. Saya percaya, Injil itu penuh mujizat. Amin. Injil itu membawa terobosan. Seperti ketika pujian katakan, kini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya. Karena perbuatannya pada kita. Ada sesuatu yang berlangsung. Ada sesuatu yang terjadi kepada orang-orangnya, yaitu orang-orang yang percaya. Ini yang dikejar, ini yang dicari tahu. Teman tadi, sungguhan tadi. Sampai-sampai Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Ya. Justru yang hari-hari ini terjadi, situasi yang terjadi, supaya apa? Supaya kita ini mengalami, kita ini kenal Tuhan kita, mengenal kuasa-Nya, kuasa kebangkitannya. Pada bagian lain, Paulus katakan, aku senantiasa membawa kematian Yesus dalam hidupku, supaya kebangkitan Yesus, supaya hidup Yesus menjadi nyata. Karena orang biasanya cenderung menghindari. Wis ono ai iki ngomong masalah sih tak mari teko meneh. Ada lagi. Nah, kok iso sih? Kurang berdoa lah sampean. Tapi Paulus doanya beda. Dia katakan,
Dia memilih persekutuan dalam penderitaan. Dia memilih serupa dengan dalam kematian. Supaya apa? Karena dia tahu, dia itu dicintai. Pria itu beroleh kasih dan rahmat. Sehingga dia beroleh bagian dalam kebangkitan. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan. Nah, ini menarik, sangat menarik. Amin. Nah, ini kok tegang apa ini? Ya. Nah, biasanya memang tidak banyak orang yang mengajarkan seperti ini. Biasanya diajarkan tentang berkat, tentang sukacita, ya, tentang hal-hal yang ya adem-adem saja ya. Tadi saya disalaman sama ibu, waduh kok tangan kok adem ya, butuh anget ini, butuh anget. Nah ini, makanya saya tak kasih anget-anget dari firman Tuhan. Ya. 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 Justru apa yang sedang terjadi adalah membuktikan sebesar apa sih cintanya Tuhan kepada kita. Karena apa? Karena di mana kita mengambil bagian dalam kematiannya, di situ juga kita mengambil bagian dalam kebangkitannya. Supaya itu berarti ada sesuatu hubungan antara yang sebelumnya dan sesudahnya. Nah, diobati supaya sampean bisa sembuh. Nah, sampean ya ngalami ini supaya sampean dapat ternyata bisa diatasi dengan cara ini. Sama. Karena apa? Firman menjelaskan sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Coba kita baca bersama. 2, 3. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Ya. Luar biasa ya. Kita lihat ada fenomena baru. Ternyata sing biasane tak hindari, sing biasanya aku malah menggerutu, ngomel-ngomel, ya, malah buat aku gak nyang gereja. Ternyata, aku lihat hari ini, malah aku disuruh bersyukur. Malah aku harus berterima kasih. Karena apa? Ketika aku mengalami ini,
ada kuasa Allah yang sedang bekerja. Ada namanya pembelaan. Ada namanya kuasa kebangkitan. Katakan kuasa kebangkitan. Ya. Ini hal yang dahsyat, luar biasa. Ya. Bahkan sampai di titik nol. Ya. Di titik nol itu. Titik nol itu apa? Bahkan Yesus Kristus masuk ke dunia orang mati. Siapa yang pernah mati angkat tangan? Sampai ke dunia orang mati. Di situ kuasa Allah bekerja dengan membangkitkan. Amin. Ya, luar biasa. Ya. Sebuah firman katakan, ya, dikatakan aku dalam penindasan, kesesakan, penganiayaan, dalam kelaparan, ketelanjangan, dalam bahaya, dalam maut. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, aku ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Tetapi dalam semuanya itu, aku lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh sebab Dia yang telah mengasihi aku. Amin. Jadi kalau Dia memberikan anaknya tunggal, berarti ke kita ini kasih apa enggak? Seberapa besar kasih? Nek katakanlah sepeda motor saya hilang, mari gitu yang ngambil telepon saya. Aku minta tebusan. Sekian juta, padahal baru. Saya ngomong, 5 juta oleh, wah ya kati reken. Ya. Oh ya gak bisa. Selain kalian. Tapi kalau saya, ya wes, anyari 20 ya, 20. Nah, sama seperti itu. Lah nek jenengan ini dibayar dengan nyawanya Yesus. Berapa nilai kita ini? Berapa? Kalau Yesus dibangkitkan dari kubur, kita juga dibangkitkan sama. Karena nilai kita setara. Setara. Kata amin. Firman Tuhan katakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita artinya kita juga dibangkitkan. Ya. Jadi akhirnya kita tahu kenapa Dia berikan anaknya. Kenapa? Supaya kita yang mati beroleh hidup
besar kasih Allahku, sehingga kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi, kenapa? Kenapa harus lewat penebusan? Kenapa harus lewat kematian? Karena memang kita ini tidak bisa sendiri. Agama bahkan tidak bisa mengubah kita. Tapi kuasa kebangkitan bukan hanya melepaskan kita dari kuasa dosa saja. Ada implikasi kedua. Kebangkitannya itu melahirkan kita kembali. Katakan lahir baru. Siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah, sesungguhnya yang baru sudah. Yes. Kenapa? Karena ada kuasa kebangkitan tadi. Ya, saya percaya ternyata ya, nek persoalan-persoalan dolar, ya, persoalan persoalan sing lebih wangel, sing lebih susah. Sampai kita itu masuk dunia orang mati, itu pun teratasi. Sehingga kita mengatakan apa? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Supaya apa? Dengan kelahiran kebangkitan itu kita beroleh hidup yang baru. Katakan hidup yang baru. Malah saya katakan hari-hari ini, nek orang gak punya masalah, orang ndak ngalami tanda kutip firman katakan kematian. Baik, melok sapa sampean? Nek melok Yesus, lho. Yang ku kehendaki mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, menjadi salah satu dalam kematiannya. Wah, nek melok Yesus, kita skemanya berbeda. Hidup kita diubahkan. Karena hari-hari kita terus-menerus diperbarui. Katakan diperbarui. Ya. Karena kita ini ada dalam rencana. Kita ini dalam karyanya. Kita ini dalam sebuah cerita yang besar. Kita ini ada dalam rencana jagat raya yang luar biasa. Sampai dia berkata, akulah Alfa,
Akulah Omega, yang awal dan yang akhir. Ketika kita ini mau tersingkirkan, Tuhan cepat-cepat nyomot tuh, ojo sampai mel aku, tak gowo sampai selama-lamanya. Makanya ada cuma firman katakan, ya, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi bukan kita yang golek Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita, mengambil kita, menetapkan kita menjadi bagian dari rencananya. Sangat menarik. Karena memang dari itu awalnya Tuhan sudah menentukan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Jadi Tuhan sudah menetapkan panjenengan sama saya masuk dalam bagian dari keluarganya, kemuliaannya, masa depannya. Ya. Karena apa? Saya melihat supaya mereka berkuasa, ya, supaya mereka memiliki, supaya mereka beranak cucu bertambah banyak. Jadi kita ini juga mewarisi. Ya. Makanya Tuhan mau gambar dirinya menurut gambar dan rupa kita. Jadi ya, ketika gambar diri Adam dan Hawa dirusakkan, ya, oleh si ular dengan mengatakan, nek sampean makan buah ini, sampean akan menjadi seperti, ya. Berarti gak podo tuh. Ya, berarti gak sama. Dan Adam percaya. Nah, Adam percaya nek dek itu ndak serupa segambar dengan Tuhan. Percaya kayak, oh nek aku nek mangan buah iki, wah, iso sehebat Tuhan, iso sugih kayak Tuhan, iso hebat kayak Tuhan. Makanya sama,
pola yang sama dia kerjakan pada Tuhan Yesus. Nek sampean bisa, kalau memang jenengan Allah, coba jadikan batu ini menjadi roti. Kalau jenengan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus melakukannya, berarti dia menganggap bahwa dia bukan Tuhan. Sama seperti kita. Sama seperti kita. Kalau kita ini nggak dikasih, ya nek Tuhan yang mengasihi sampean. Buktinya mana? Masa lalu kan jek pancet. Nggak ada kemajuan, nggak ada perubahan. Justru disinilah ketika kita percaya kalau Ia membangkitkan Yesus dari antara mati, Ia akan membangkitkan kita juga. Amin. 2 Korintus pasal yang keempat. Coba kita buka di Alkitab kita. 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat 14. 2 Korintus pasal 4 ayat 14. Bisa dibacakan tolong? Ya, berdiri. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Amin. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ya. Karena kami tahu bahwa Ia yang membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga. Ini kebenaran. Ini kebenarannya. Karena apa? Jangan-jangan nanti iblis memperdaya kita. Lah, bukti ini sampean kok cek pancetai. Kalau sampean memang dicintai Tuhan, kalau jenengan memang dikasih Tuhan, nah kita jadi ragu-ragu. Cek nah, apa bener? Apa bener? Nah, disitulah ketika kita ragu-ragu, ketika kita tidak percaya, ketika kita menyaksikan, disitulah kita kehilangan kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan. Saya katakan bahwa Dia menyerahkan anak yang tunggal karena Dia mengasihi kita. Katakan mengasihi. 1 Yohanes pasal 3. Kembali ke PowerPoint. 1 Yohanes pasal 3. Ya. Lihatlah betapa besarnya kasih Allah. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah.
Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Haleluya. Ya. Jadi inilah kebenaran. Bahwa kita ini dipilih, ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anak yang sulung. Supaya ia anaknya menjadi yang sulung. Saya percaya hari-hari ini justru apa yang terjadi, situasi yang terjadi untuk Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Amin. Cintanya kepada kita. Sehingga Dia mengaruniakan Yesus Kristus kepada kita. Di Ibrani pasal 1 katakan, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Dan aku menjadi bapaknya dan ia menjadi anak. Ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Katakan kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Yes. Jadi saya lihat pola yang sama, cara yang sama. Yang hari-hari ini oleh iblis dikerjakan pada gerejanya. Supaya apa? Supaya mereka kehilangan identitas. Supaya mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Sampai ono firman, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Akulah bapakmu. Ia akan menjadi anak. Sampai Tuhan sendiri perlu menegaskan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Aku menjadi bapakmu dan engkau menjadi anak. Amin. Ya. Supaya kita tahu, ya, kitalah umat tebusannya, kitalah miliknya, milik kepunyaannya. Bagian dari kasih dan cintanya. Ya. Dan suatu statement yang sangat kuat menyatakan, ya, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita.
Amin. Yes. Jadi ketika kita, ya saya ini memang anaknya, memang saya ini dicintainya, saya ini ditebus dengan darahnya. Satu Petrus katakan bahwa kamu ditebus bukan dengan barang fana, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu dengan darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya. Saya ketika teringat ayat ini, semua yang lahir dari Allah, semua yang lahir dari Allah, berarti apa? Anaknya. Semua yang keluar dari Tuhan, semua yang punya hidup dari Tuhan, mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Amin. Ya, saya undang semua bangkit berdiri. Ya. Karena inilah harta kita yang terindah, milik kita yang paling berharga, yang lawan ingin ambil dari kita, supaya kita kehilangan apa yang sudah kita miliki. Ya. Bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh karena kasih karunia, kita menjadi miliknya, menjadi anak-anaknya. Mana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa. Mari pakai sendiri. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan ku ada sebagai
tangkap dengan imanmu. Yes. Dengan imanmu engkau mengalahkan dunia ini, mengalahkan musuh-musuhmu. Yes. Semakin bertambah Yes. Ketika engkau mengenang, engkau dikasih, engkau dicintai, engkau dibela, bahkan dikorbankan dirinya. Engkau penting bagi Tuhan. Engkau penting bagi Dia. Engkau berharga di matanya. Engkaulah biji matanya. Engkaulah kesayangannya. Engkau ada di hatinya. Engkau ada di pikirannya. Ada kehendaknya. Engkau adalah cintanya. Engkau ada di hatinya. Yes. semakin bertambah besar.
Karena kami tahu jika Ia membangkitkan Yesus Kristus dari antara mati, maka Ia juga membangkitkan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak pernah Engkau membiarkan kami. Tak pernah Engkau meninggalkan kami. Kami percaya, kami pegang hati-Mu, cinta-Mu, janji-Mu tinggal di dalam kami. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya Bapak Chandra. Tuhan akan memberkati. Dan kita semuanya diberkati pagi hari ini dengan firman Tuhan. Amin, haleluya. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Mari kita pujikan Masa Ake. Tuhan akan memberkati kita dengan limpahnya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman, banyak pengumumannya, mohon didengar. Nanti sore kita akan diundang oleh keluarga almarhum Bapak Juwito untuk ibadah ucapan syukur jam 6 sore. Nanti sore kita akan diundang oleh keluarga almarhum Bapak Juwito. Ibadah ucapan syukur di rumahnya jam 6 sore. Mohon jemaat semuanya bisa hadir. Kita sama-sama merasakan ucapan syukur keluarganya. Dan pengumuman yang kedua, hari Selasa itu tanggal merah. Hari Selasa kita diundang di Desa Lumbangsari untuk kita ibadah bersih desa jam 4 sore. Ibadah bersih desa di Desa Lumbangsari jam 4 sore. Nanti jemaat akan diantar ya ke sana ya. Oh, pelayanannya dari sini. Ayo semuanya datang. Katanya undangannya 16 orang, kita bawa 20 orang. Dan yang ketiga, hari Jumat kita datang kembali di tempat ini, ibadah kaum wanita jam 5:30 sore. Hari Minggu ibadah raya jam 6 pagi, sekolah minggu jam 6:30 pagi, dan ibadah pemuda jam 9 pagi. Tanggal 23 kita ketempatan kembali, kedatangan garis depan hamba-hamba Tuhan di
ini, puji Tuhan. Ibadah jam 10 pagi itu hari Selasa. Saya mohon partisipasinya untuk seluruh jemaat, berapapun yang kita punya, mari kita berikan kepada Ibu Gembala untuk kita memberikan konsumsi untuk hamba Tuhan yang datang di tempat ini. Mungkin itu saja, ya. Itu saja pengumuman dari saya yang saya sampaikan. Nanti sore jangan lupa jam 6 sore di rumahnya almarhum Pak Juwito. Hari Selasa jam 4 sore di Desa Lumbang Sari, ibadah bersih desa. Ya, di Balai Desa. Oh iya, minggu depan ada persembahan pembangunan. Sebenarnya hari ini, tapi lupa minggu kemarin tidak diumumkan. Minggu depan persembahan pembangunan. Puji Tuhan, semuanya diberkati Tuhan, semuanya boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk bagi berdiri. Saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk doa berkat. Doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa Sehingga kesakitan tidak menimpa. sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa Terima kasih Tuhan, saudara pimpin ibadah raya dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau senantiasa tanamkan di dalam hati kami boleh berbuah-buah yang lebat sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Engkau. Pak Tisna yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan Kau berkati beliau baik di dalam rumah tangga, anaknya, cucunya, juga keluarganya, terlebih usahanya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan senantiasa perhatikan.
Terima kasih Bapa, hamba-hambamu yang sudah melayani Engkau, baik tim PAW, musik, kolektan, juga LCD semua diberkati oleh Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi maupun belum bisa memberi, Tuhan juga berkati. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Yayu yang sebentar sore akan kembali ke Jawa Tengah Purwokerto. Tuhan lindungi sertai, jauhkan dari segala kecelakaan apapun juga. Biarlah Engkau jauhkan hal-hal yang tidak kami inginkan tiba di Purwokerto dengan keadaan selamat. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang tidak dapat datang karena sakit. Kami berdoa untuk Ibu Tuti, oh Tuhan juga Bu Madrim, juga Tuhan kami berdoa untuk saudara kami yang lain yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan Kau akan senantiasa berikan kesembuhan sehingga dengan tubuh yang sehat mereka boleh kembali lagi setia kepada Engkau. Kami berdoa untuk Bu Puput yang oh Tuhan dalam kedukaan keluarganya yang meninggal, Tuhan juga akan berikan penghiburan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk bangsa negara kami yang kami cintai Tuhan, yang saat ini tidak baik-baik saja. Biarlah Engkau berikan damai sejahtera untuk bangsa kami Tuhan. Jauhkan hal-hal yang tidak kami inginkan. Biarlah Engkau senantiasa pagari, oh Tuhan, bangsa kami dengan kuasa-Mu. Sehingga satu kali mereka percaya kepada Engkau sebagai juru selamatnya. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Oh Tuhan, mulai presiden, wakil gubernur, bupati, wali kota, muspika, kepala desa, RT, RW, oh Tuhan, DPR, MPR, juga TNI, Polri, berikan kebijaksanaan saat mengambil keputusan. Supaya mereka tidak merugikan rakyat, tetapi boleh membantu rakyat yang sedang dalam kesusahan. Terima kasih Bapak, sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini. Biarlah Tuhan menyertai kami, baik kami yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, tiba di rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Terima kasih Bapak, kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Kami mau berdoa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Mari kita membuka hati dan tangan kita untuk minta berkat Tuhan. Anak-anak remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat panjang umur dan damai sejahtera menyertai kami segalanya. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya kami mohonkan berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin. Selamat hari Minggu.